Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita, limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita, masih memberikan izin kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hidayah adalah suatu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah suatu nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Bahkan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cinta. Apa kata Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kalian cinta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang berhak memberikan hidayah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik, bersyukur kepada Allah, dan istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita kembali berjumpa dalam tayangan Mutiara Iman,
sebuah tayangan yang diadakan oleh Kompas TV, yang mana tayangan ini akan menjadikan hidup kita lebih baik lagi, akan memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan agama, ilmu-ilmu syariat, yang mana ilmu-ilmu ini akan menjadi sebab untuk kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sebab agar ibadah kita menjadi lebih baik, dan untuk mengetahui akan semua pengetahuan-pengetahuan agama yang selama ini belum kita ketahui. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan, tidak hanya di dunia namun kelak sampai ke negeri akhirat. Dan di antara nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, nilai-nilai ketaatan kepada Allah adalah seseorang yang pandai dalam melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada dia. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ayatul munafiki thalathah. Tanda orang munafik itu ada 3. Siapa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, kadzaba, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, akhlafa, dia ingkar dengan janjinya. Wa idza tuminal khana. Dan apabila diberikan amanat, dia berkhianat. Maka orang yang berkhianat di dalam amanah yang diberikan kepada dirinya, maka dia termasuk daripada orang yang munafik. Tidak ada nilai ketakwaan dirinya kepada Allah, karena dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita mata, yaitu untuk mengerjakan kebaikan, untuk melihat hal-hal baik, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk melakukan perbuatan dosa, bukan untuk melakukan perbuatan yang memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tatkala ketika Allah memberikan kita harta yang banyak, maka pada hakikatnya Allah sedang memberikan ujian kepada kita, apakah kita mampu menjadi orang yang dermawan. Apakah dengan kekayaan kita, kita mampu membantu sesama, membantu para fakir miskin dan janda-janda tua, membantu para anak-anak yatim. Begitupun sebaliknya ketika Allah memberikan kita ilmu yang banyak, adakah ilmu kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita? Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu yang luang, mampukah kita untuk menggunakan waktu luang tersebut untuk berdakwah? Mampukah kita menggunakan waktu luang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang yang terbaik, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai dalam melaksanakan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita kembali berjumpa pada segmen yang kedua. Dan kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada segmen yang pertama. Maka orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang pandai dalam melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Banyak amanah yang Allah berikan kepada kita, dan semua amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita,
tatkala satu pasang suami dan istri memutuskan untuk menikah, maka salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan seorang anak. Hampa hidup rasanya jika hidup hanya berdua saja tanpa adanya seorang buah hati. Maka buah hati yang Allah berikan kepada kita, anak yang Allah titipkan kepada kita adalah suatu amanah yang besar. Suatu amanah yang mana kita harus mendidik anak tersebut untuk dekat kepada Allah. Suatu amanah yang mana kita harus mendidik anak tersebut untuk cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak yang Allah titipkan kepada kita harus kita kenalkan kepada Allah, harus kita kenalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak yang terlahir yang Allah titipkan kepada kedua orang tua, maka anak tersebut lahir dalam keadaan yang suci. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau pernah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak yang Allah titipkan kepada kedua orang tua, maka ia terlahir dalam keadaan yang suci, terlahir dalam keadaan yang bersih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, maka ia terlahir dalam keadaan yang suci lagi bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang anak yang Allah titipkan kepada kedua orang tua, maka ia terlahir dalam keadaan suci lagi bersih. Dia terlahir dalam keadaan yang mana ia bagaikan kertas putih. Melihatnya enak dipandang, melihatnya kita menjadi bahagia karena dia memiliki kesucian dan kebersihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir yuladu alal fitrah, maka ia terlahir dalam keadaan yang suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka itu adalah hak orang tuanya. Mau dijadikannya orang Yahudi, mau dijadikannya orang Nasrani ataupun orang Majusi. Hadis ini menggambarkan kepada kita, bukan berarti Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjadikan anak kita seorang Yahudi maupun Nasrani. Bukan berarti Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjadikan anak kita sebagai orang Majusi. Akan tetapi Nabi memberikan pendidikan yang luar biasa dalam hadis ini. Nabi memerintahkan kepada kita, Nabi sedang menggambarkan kepada kita bahwa pengaruh orang tua terhadap anak sangat luar biasa. Nabi sedang mengajak kita berfikir bahwa pengaruh seorang ayah, apalagi pengaruh seorang ibu, ini sangat luar biasa besar. Mau jadi apa seorang anak tergantung daripada orang tuanya. Jika orang tuanya pandai mendidiknya, jika orang tuanya pandai mengenalkan kepada Allah, jika orang tuanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, jika orang tuanya memberikan pendidikan akhlak, maka seorang anak akan tumbuh menjadi seorang anak yang baik. Mau jadi apapun ia nanti, apapun profesi yang ia pilih, jika dia cinta kepada Allah, jika dia memiliki bekal ilmu agama, maka semuanya akan baik-baik saja. Terserah anak kita mau jadi apa. Mau jadi polisi, silahkan dia jadi polisi. Akan tetapi polisi yang paham ilmu agama. Mau jadi seorang dokter, silahkan ia jadi dokter. Dokter yang paham ilmu agama. Mau jadi seorang TNI, silahkan dia jadi TNI.
TNI yang paham ilmu agama. Mau jadi pejabat, wakil rakyat, bahkan presiden sekalipun, silahkan jadi wakil presiden. Silahkan jadi presiden. Silahkan jadi wakil rakyat, pejabat. Kan tetapi seorang pejabat, wakil rakyat, dan presiden yang faham dengan ilmu-ilmu agama. Karena jika faham ilmu agama, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya tidak akan keluar dari kaidah-kaidah ilmu agama. Semuanya akan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ayah yang menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam suatu keluarga, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, beliau pernah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berjumpa pada segmen yang ketiga. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ayah yang terbaik adalah seorang ayah yang terlebih dahulu membekali ilmu agama untuk anaknya sebelum membekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mengenalkan kepada anaknya, yang paling pertama adalah mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengenalkan kepada yang lainnya. Orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu-ilmu agama dan pendidikan akhlak sebagai bekal untuk kesuksesannya di masa depan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kriteria seorang anak, banyak macamnya seorang anak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang pertama, apa kata Allah? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Al-malu wal banun, harta, wal banun, dan anak keturunan, zinatul hayatid dunia, bagaikan perhiasan untuk kehidupan dunia. Maka jika kita punya seorang anak, tatkala kita pulang kerja, alangkah enaknya melihat anak kita. Tatkala kita sedang banyak masalah, seolah masalah sedang hilang ketika melihat anak-anak kita bermain. Maka ketika kita memiliki seorang anak, bagaikan masalah-masalah hilang ketika melihat anak-anak kita. Tatkala kita mempunyai seorang anak, bagaikan masalah-masalah kita itu hilang ketika melihat anak-anak kita bermain. Bagaikan capek-capek kita itu hilang ketika kita melihat anak-anak kita tersenyum. Maka ini adalah zinah, ya, perhiasan dunia, yaitu seorang anak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, apa kata Allah? Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, dan ini berbahaya bagi kita. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, adalah sebuah fitnah. Tatkala dulu kita sebelum Allah berikan kekayaan, begitu banyak salat tahajud kita, begitu banyak kita menyebut nama Allah, begitu banyak kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Tatkala dulu sebelum kita mempunyai anak, begitu dekat kita kepada Allah, selalu menangis kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, tidak pernah jauh dari Allah. Maka sekarang ketika Allah titipkan kita harta dan Allah titipkan kita anak, kita malah jauh dari Allah.
kita enggan untuk membaca Al-Quran, kita enggan untuk menyebut nama Allah, bahkan tidak banyak lagi kita menyebut nama Allah, tidak banyak lagi sholat sunnah kita, tidak banyak lagi ibadah yang kita lakukan, maka ini adalah sebuah fitnah. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana harta dan anak yang Allah titipkan menjadi fitnah bagi kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah berbahaya untuk kehidupan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwul lakum, adalah musuh bagi kalian. Tatkala dulu kita sebelum mempunyai istri, tatkala dulu kita sebelum mempunyai anak, kita dekat kepada Allah, kita banyak beribadah kepada Allah. Maka sekarang ketika kita mempunyai istri dan mempunyai anak, malah anak dan istri kita menjadi musuh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah anak dan istri kita menentang kita untuk beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah dari seorang istri dan seorang anak yang menjadi musuh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, yaitu yang terakhir, inilah yang kita idam-idamkan. Selain zinah, selain perhiasan bagi kita, yang mana kita enak di dalam memandangnya, inilah tak kalah pentingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun. Bahwasannya seorang istri dan seorang anak bisa menjadi penyejuk pandangan mata kita. Sejuk di dalam memandang istri, sejuk di dalam memandang anak. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak ibadah kita kepada Allah, semakin semangat di dalam menggapai keridhaan Allah, maka ini adalah seorang istri dan seorang anak yang kita idam-idamkan. Seorang istri dan seorang anak yang akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri dan seorang anak yang membantu kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, keluarga yang seperti ini, istri yang seperti ini, anak yang seperti ini, kebersamaan tidak hanya di dunia, namun kelak sampai ke negeri akhirat insya Allah. Bersama di dunia, bersama di surga, selama-lamanya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya Allah jadikan kita beserta anak keturunan kita dan keluarga-keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita, termasuk daripada hamba Allah yang akan memiliki bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebuah kehidupan keluarga yang selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan keluarga yang tidak hanya di dunia, namun kelak sampai ke negeri akhirat, menikmati jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya insya Allah. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.